Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Manchester United seperti yang kita tahu hanya mampu menang 0-1 dari Real Sociedad. Ya, dalam laga tersebut Ten Hag sendiri tampaknya benar-benar melakukan eksperimen, di mana setidaknya ada 5 taktik yang dirasa banyak pihak cukup aneh dilakukan. Lantas 5 taktik apa sajakah itu? Mari kita ulas bersama-sama. Memainkan Van de Beek. Donny van de Beek kita semua tahu baru saja sembuh dari cedera. Pekan lalu ketika United menang 3-0 lawan Sheriff, Ten Hag memainkannya selama 11 menit. Lalu Van de Beek tak dimainkan ketika United menang 1-0 atas West Ham. Nah, di laga melawan Sociedad ia kembali dimainkan. Namun sayang, performa pemain asal Belanda itu jauh dari kata maksimal. Dia kesulitan mengkreasi serangan karena ia memang cukup lama absen. Bermain sebagai gelandang serang, Van de Beek gagal melepas ancaman berarti. Dia tak membuat umpan kunci, tak melepas shot, dan hanya 9 kali melepas umpan akurat. Rashford jadi playmaker. Rashford sendiri dimasukkan pada menit ke-58 untuk menggantikan peran Donny van de Beek yang tidak optimal. Ya, Rashford awalnya bermain untuk peran nomor 10 atau playmaker, di mana kali ini pemain 25 tahun itu gagal menjalankan tugas ini dengan baik. Maklum, posisi terbaik Rashford adalah winger dan penyerang tengah, sehingga ia memang tidak bisa bermain sebagai playmaker atau gelandang serang. Dan terlihat ia sangat kesulitan dengan peran barunya. Kemampuan dribble dan kecepatan yang biasanya menjadi senjata Rashford sama sekali tidak muncul. Selain itu, ia juga bukan tipe pemain pembagi bola. Bruno Fernandes jadi winger. Nah, kalau Rashford jadi playmaker, Bruno sendiri digeser Ten Hag untuk bermain di posisi sayap. Alhasil Bruno yang kerap tampil angin-anginan tambah tidak maksimal untuk main sebagai winger. Ya, keputusan Ten Hag memainkan Bruno sebagai winger ini tergolong aneh. Sebab dia masih punya Rashford, Elanga, Pellistri, dan Solskjaer yang bisa bermain sebagai winger. Satu back murni. Pada babak kedua ada banyak perubahan yang dibuat Ten Hag, salah satunya pada menit ke-58. Ketika Ten Hag memainkan McTominay dan Rashford untuk menggantikan Lindelof dan Van de Beek. Nah, sejak pergantian itu, Ten Hag praktis hanya bermain dengan satu back murni, yakni Lisandro Martinez. Sedangkan Diogo Dalot dan Luke Shaw yang aslinya back sayap dirubah jadi back mendampingi Martinez di belakang. Ya, formula ini cukup rentang dengan serangan balik. Casemiro memang memberi rasa aman di lini tengah, akan tetapi sisi sayap United sering bocor. Dan beruntung mereka tidak kebobolan, karena performa apik yang lagi-lagi ditampilkan David De Gea. Maguire cosplay Hamka Hamzah. Pada menit ke-82, Ten Hag memasukkan Maguire untuk menggantikan Garnacho. Ten Hag sendiri sengaja memainkan Maguire untuk jadi penyerang tengah. Betul, penyerang tengah. Nah, peran Maguire jika di Indonesia identik dengan Hamka Hamzah. Ex-back timnas Indonesia itu memang terkenal dengan kemampuannya membantu serangan, di mana Hamka adalah back tengah yang bisa menjadi penyerang pada situasi darurat. Nah, sayangnya si Maguire ini gagal memainkan peran tersebut. Alih-alih mencetak gol dan menjadi pahlawan, Maguire yang bermain selama 8 menit dan 5 menit tambahan waktu hanya 3 kali menyentuh bola.
Ya, itulah tadi 5 taktik aneh yang dilakukan Erik ten Hag. Memang sih bereksperimen itu baik, namun kalau itu dilakukan di laga yang cukup penting, maka wajar bila pelatih asal Belanda itu mendapat beberapa sorotan dari dunia. Akan tetapi di satu sisi kita juga tetap harus memberi Ten Hag apresiasi, karena pelatih-pelatih sebelumnya tak ada yang berani seperti dia.